Tapi Prof. Kristi ini kan sangat terkenal ya, luar biasa itu. Pendatang baru langsung melejit. Selamat Natal. Jadi hari ini spesial hari Natal. Ini Pak Sesmenko. Ya, selamat Natal. Tadi kita ada sekitar 5 orang ya yang hadir di sini yang merayakan Natal, selebihnya pada cuti, Bu. Jadi Prof. Kristi termasuk yang tidak cuti. Jadi kita bilang kita ini keluarga Pancasila. Walaupun kita berbeda dalam iman, tapi kita bersama dalam kemanusiaan, itu Bu. Tapi nanti mohon Bu Prof. Kristi, ini adalah acara Senin pagi, kita sebutnya sinergi sebentar. Tapi Prof. Kristi ini kan sangat terkenal ya, luar biasa itu. Pendatang baru langsung melejit. Dan banyak yang bertanya-tanya, mengapa Prof. Kristi kacamatanya kok seperti ini? Gitu ya. Itu aku baca di sosmed kan begitu. Walaupun saya masih penasaran, mengapa orang meributkan kacamatanya Prof. Kristi, itu lebih penting. Penting itu. Dan beliau adalah ahli dari psikologi kognitif dan learning science. Apa? Learning science. Saya sebetulnya nggak tahu itu apa itu barangnya itu ya. Jadi terserah Prof. Kristi sharing apa, bahwa kita setiap Senin bersinergi untuk mengawal transformasi PMK. Jadi PMK itu mulai pendidikan, kementeriannya Ibu, sampai Kementerian Agama, kemudian kebudayaan juga, Kementerian Kesehatan, penanganan bencana, apalagi Bro? Perempuan anak, kaitannya dengan perundungan, olahraga, kependudukan, pokoknya ada 8 kementerian berada di bawah koordinasi kita. Dan kita sekarang sedang berusaha untuk menjadi smart ministry, bekerja lebih cerdas, karena beban akan semakin berat, tetapi bagaimana kalau kerja cerdas kita bisa menjalankannya dengan lebih ringan. Gitu Bro. Terima kasih kehadiran Prof. Kristi, sekali lagi selamat Natal. Dan sebentar lagi tahun baru kepada Prof. Kristi dan keluarga. Terima kasih, saya serahkan sepenuhnya ke Prof. Kristi. Terima kasih. Terima kasih. Kita duduk di sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih sekali Pak Menko, saya sudah diundang. Senang sekali bisa hadir bersama di sini. Kebetulan saya juga mau berterima kasih karena bahkan sebelum ini pun kita sangat sering dengan para orang-orang dari Kemenko PMK. Kita sudah bekerja bersama cukup sering sejak awal. Dan saya mohon maaf, saya hari ini tidak pakai baju putih karena kemarin tiba-tiba dikasih taunya malam hari, jadi baju putihnya masih ada di laundry. Jadi, tapi kan katanya dress code-nya putih dan hitam, jadi ya sudah saya hitam-hitam gitu. Oke. Mungkin tadi sangat menarik sekali bahwa Pak Menko berbicara ingin ini menjadi smart ministry ya Pak ya. Sudah kelihatan sekali bahwa dengan adanya acara seperti ini ya, ini sudah salah satu awal yang kalau dari cognitive science itu memang menjadi ada bukti-bukti nyata bahwa itu adalah bagian dari smart ministry. Okay. Kenapa? Karena memang ada bukti-bukti penelitian ilmiah bahwa kebersamaan, maksudnya bersama-sama di dalam acara yang agak yang tidak formal itu
itu menjadi suatu tempat atau wadah sehingga orang-orang yang bekerja di dalam satu institusi itu bisa menjalin kebersamaan sehingga akan lebih efisien untuk bekerja samanya. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Bahkan saya lihat dari style duduknya ya. Saya juga harapnya tadinya bisa duduk di bawah juga nggak apa-apa Pak Menko. Kan ini kan sungguh duduknya santai gitu. Jadi berbeda sekali kalau ada dampaknya. Kalau duduknya di kursi di atas dan duduk lesehan begini, ternyata ada dampaknya juga terhadap pemikiran kita tentang bagaimana kita bekerja bersama di suatu institusi. Itu setiap perilaku manusia, setiap kegiatan-kegiatan yang ada itu ada dampaknya terhadap pemikiran kita di otak. Itu memang ilmunya cognitive science gitu. Mungkin saya mulai dengan yang sedikit apa sih cognitive science? Ya, oke. Bapak Ibu semuanya kalau boleh memejamkan mata, ayo memejamkan mata semuanya. Kecuali saya, Pak Menko juga. Pejamkan mata. Oh, pejamkan mata. Iya. Pejamkan mata, oke. Oke. Apa yang ada di ruangan ini? Ayo sebutkan. Oke, Pak Menko, Prof. Stella, apalagi? Bendera. Foto-foto. Ada meja. Kursi, oke, boleh buka matanya. Ada beberapa yang sudah disebutkan ya, tetapi ada banyak sekali yang belum disebutkan, ya kan? Misalnya proyektor, TV, di sini ada balok ruang, ada jendela, ada juga mungkin ada juga ya seperti layar, dinding, ada lampu, tapi itu tidak disebutkan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan seorang cognitive scientist seperti saya. Di dunia ini begitu banyak informasi, jadi setiap bahkan per 1000 milisecond ini selalu ada informasi yang masuk ke dalam otak kita melalui 5 indera kita. Itu menarik indera penglihatan, indera perasaan, indera penciuman, indera perasaan dan indera penyentuhan. Seluruh yang masuk itu ke dalam indera kita, tetapi tidak semua yang masuk lewat indera kita itu diolah sehingga itu semuanya dilihat atau dirasakan atau dicium atau didengar dan kita ingat di dalam otak kita. Nah, jadi pertanyaan seorang cognitive scientist itu bagaimana informasi yang masuk ke dalam itu diolah dan dikeluarkan kembali. Ya, itulah biasanya kalau kita sebut cognitive scientist itu juga tentang merasakan information processing. Jadi bagaimana informasi itu diproses dan informasi itu keluar kembali. Nah, jadi misalnya tadi yang pertama disebutkan saya dengar Pak Menko. Ya, berarti Pak Menko ini sangat salient sekali di otak-otaknya para dan sudah selayaknya dan sudah kita duga bahwa pasti Pak Menko yang paling salient ya kan. Lalu juga saya, karena kan saya baru jadi ada barang aneh di ruangan ini, nah itu juga diingat ya. Nah itulah jadi informasinya masuk gitu. Tetapi nggak ada yang menyebutkan lampu ya kan. Padahal lampunya ada di sini terus. Tapi kita nggak menyebutkan, kenapa? Nah karena lampunya itu ya tidak diolah lagi oleh otak kita untuk menjadi sesuatu yang diingat, sesuatu yang perlu dibicarakan. Ya sudahlah di situ saja. Oke. Nah berarti proses informasi kita adalah selektif. Ada beberapa yang masuk dan diolah dan dikeluarkan. Maksudnya waktu tadi saya bilang tolong sebutkan, ada beberapa yang tidak. Nah itulah yang terjadi dari kecil sekali kalau kita membicarakan tentu saja dengan PMK adalah bagaimana kita membangun manusia unggul ya. Membangun manusia unggul, insan Indonesia yang unggul itu setiap kejadian,
setiap masukan, setiap informasi itulah yang bisa kita lihat bagaimana terjadinya sehingga informasi yang diproses dari kecil untuk anak-anak bahkan sampai dewasa di sini sebagai kita sama-sama bekerja di pemerintahan itu pemrosesan informasi kita itu bagaimana sehingga itu efisien, diingat atau dan bisa kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Ya, itulah cognitive science sebagai information processing gitu. Jadi di ilmu cognitive science itu banyak semua pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana manusia itu mengolah informasi dan informasi-informasi seperti apakah yang diingat, yang masuk dan yang juga digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi banyak sekali, inilah yang menarik, banyak sekali bukti-bukti atau kalau riset itu kita melakukan, kalau kita di cognitive science kita melakukan riset berdasarkan bukti-bukti. Jadi kita mempunyai teori, tetapi teori itu belum tentu benar. Nah ini yang mungkin menjadi menarik. Kalau kita membicarakan pendidikan, kita sering bicara oh ada teori ini, teori itu, teori ini. Nah ini sebenarnya kalau kita mau melihat lagi, kita harusnya tidak mengandalkan teori. Karena teori itu adalah sesuatu hipotesa yang dibuat oleh pendidik, yang dibuat oleh saintis, yang dibuat oleh ilmuwan, sehingga setelah itu sang ilmuwan itu akan mengecek dengan eksperimen-eksperimen apakah sungguh hipotesa itu benar. Nah itulah. Jadi sebenarnya kalau kita tadi mungkin nomor satu kalau saya boleh ada masukan Pak Menko, kalau kita mau menjadi smart ministry ya, terutama sekali dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, kita bisa mulai melihat bukti-bukti ilmiah apa yang sungguh membangun manusia, begitu. Ini dari setiap segi Pak Menko. Misalnya di pendidikan, kalau kita lihat ini bahkan dari yang kecil, kalau diberi makan bergizi misalnya, itu apakah ada buktinya bahwa itu bisa menyehatkan, bisa meningkatkan kecerdasan. Nah itu semua ternyata ada buktinya. Ya, ya. Sebelum masuk ke situ. Ya. Ini kan salah satu tugasnya kementerian kita ini kan antara lain toleransi. Ya. Ya, toleransi. Ya. Jadi tadi pengalaman macam-macam ya. Kemudian kan ada yang diambil oleh otak kita. Ya. Ada yang dilupakan oleh otak kita. Betul. Ya, begitu. Bagaimana caranya agar yang diingat itu yang baik-baik saja, Bro? Jadi biar apa? Jadi kenapa begitu? Kalau kita bisa mengingat fokus kita pada yang baik-baik, berarti kita akan lebih toleran. Betul. Kita akan lebih pemaaf gitu. Kita lebih mudah bersatu gitu. Jadi otak ini kan menyaring karena overload ya. Betul. Apalagi sekarang ini kan overload information. Setiap hari kita baca media yang tidak ada redakturnya, ya, tidak terredaksi. Berarti kan kita ini kan overload information. Dari overload information itu otak itu bisa nggak diarahkan untuk memorizing hal-hal yang good for humanity misalnya begitu. Agar kita nggak, yang kedua isu hoax, isu berita bohong, ujaran kebencian, memforward berita-berita yang buruk. The good news is bad news misalnya. Itu kan semua punya implikasi yang luar biasa terhadap PMK. Yaitu toleransi, kerjasama, kejujuran dan lain-lain. Nah, ini lagi konsultasi. Iya Pak, mau silakan Bro. Iya, terima kasih Pak Menko. Pertama yang Pak Menko bilang itu sungguh benar ya.
dengan mengingat yang baik-baik itu bisa, ini ada sainsnya, ada buktinya karena ilmu itu berdasar ilmiah, itu ada bukti ilmiahnya bisa membuat kita lebih bahagia. Nah, saya ceritakan langsung suatu ini studi ilmiah yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan. Ini sekaligus menceritakan bahwa memang ada bukti ilmiahnya bahwa mengingat yang baik-baik itu bagus dan juga ada caranya. Tadi kan Pak Menko minta caranya, ya oke. Nah, di studi ini menarik. Di studi ini dilakukan oleh seorang ilmuwan. Dia menanyakan pertanyaan yang tadi Pak Menko tanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih banyak mengingat yang baik-baik. Dan kedua, dia menanyakan teori. Pertama itu masih teori ya, jadi belum terbukti waktu itu sebelumnya teori. Apakah dengan mengingat yang lebih banyak mengingat yang baik-baik, itu kita akan menjadi lebih bahagia. Oke. Jadi yang terjadi di studi ini, pertama diukur dulu kebahagiaannya. Ukurnya mudah, setiap orang diberikan seperti kuis dan cuman bilang aja terhadap hidupmu yang sekarang kamu merasa puas dari 1 sampai 7, di mana letak kepuasanmu begitu. Terserah berdasarkan pandangan diri sendiri. Ya. Oke. Nah, ini jadi sebelum. Nah, pertama begitu terus semuanya memberikan skor berdasarkan masing-masing. Setelah itu seluruh orang-orang yang berpartisipasi dibagi menjadi 2 grup. Satu grup diberikan tugas selama seminggu mencatat di buku harian ya segala sesuatu yang teringat gitu. Terserah. Nah, waktu yang grup satu lagi selama seminggu diminta mencatat hanya yang bagus-bagus tetapi hal yang kecil. Misalnya hari ini saya dikasih air minum dan air minum dituangkan oleh Pak Menko langsung. Nah, itu kan luar biasa ya. Masa Pak Menko-nya nuangin buat saya gitu kan. Nah itu dicatat. Waduh senang ya gitu. Kemarin ya saya wah hari ini pagi ini wah bersyukur walaupun baju putihnya belum selesai tapi laundry yang lain sudah selesai. Nah itu seperti yang kecil-kecil gitu dicatat. Nah tapi waktu mencatatnya dan jumlah catatannya persis sama antara grup yang terserah dan grup yang hanya baik-baik saja. Dan terutama sekali yang baik-baik saja hal-hal kecil. Bukannya, oh hari ini saya naik gaji. Enggak, belum ya. Belum ada pengumuman dari Pak Menko. Bukan yang besar-besar, cuman yang kecil-kecil saja ya. Ya, yang kecil-kecil saja. Setelah seminggu, kembali dikasih lagi kuis itu. Dikasih lagi kuis, silahkan ya. Dikasih lagi kuis, silahkan melihat, silahkan sekarang mengukur kebahagiaan Anda atau kepuasan Anda terhadap hidup persis sama kayak kuis sebelumnya 1-5. Yang menariknya ada perbedaan rata-rata kebahagiaan di antara 2 grup itu. Jadi sebelumnya 2 grup ini sama, ada yang sangat bahagia, ada yang tidak terlalu bahagia, terus bercampur-campur kan. Rata-ratanya sama, katakanlah rata-ratanya 3. Tetapi setelah ada 2 cara ini, satu mencatat jurnal semuanya terserah, satu lagi hanya yang baik-baik, ada perbedaan. Yang mencatat hanya yang baik-baik itu lebih bahagia daripada yang mencatat semuanya. Nah, jadi kalau saya bisa menjawab langsung berdasarkan bukti ilmiah, karena kita semuanya itu sering lupa, kalau kita ada kebiasaan untuk mengingat, mungkin dengan mencatat atau mungkin dengan dibicarakan mungkin ke rumah, ke istri atau ke suami atau bahkan ke anak. Wah tadi ada hal apa yang baik yang terjadi di hidup saya. Itu bisa membantu kita mengingat yang baik-baik. Dan penting sekali dalam studi ini juga dilihat bahwa sebenarnya yang membuat kita bahagia itu adalah akumulasi dari hal-hal yang kecil. Ya, dari hal-hal yang kecil yang membawa kebahagiaan dan membawa kebaikan. Bahkan juga ada studi lain nih Pak Menko, bahwa
hal-hal yang besar. Misalnya kita pikirkan, oh saya kalau nanti suatu saat punya rumah yang bagaimana gitu. Itu ternyata ada yang namanya happiness treadmill. Jadi happiness treadmill itu, ini ada sainsnya yang sangat banyak. Kita memikirkan, oh nanti kalau saya sudah punya ini, saya akan bahagia sekali. Dan dari studi-studi yang sudah banyak sekali dilakukan di cognitive science, ternyata kebahagiaan kita waktu yang besar itu semu. Jadi kita sampai ke situ, lalu kita merasa nih bahagia nih. Misalnya punya mobil baru, ya. Dulu udah rencana punya mobil baru, sampai punya mobil baru bahagia. Tetapi begitu punya mobil baru, sebulan kemudian tidak kerasa lagi. Kenapa? Udah kebiasaan. Tadinya kan gak punya mobil itu. Tapi terus punya mobil itu, dan setelah sebulan punya mobil itu, tiap hari naik mobil itu, wah gak jadi, udah gak kerasa lagi. Itulah namanya happiness treadmill, jadi kembali lagi ke tempat titiknya. Itu sering sekali terjadi di manusia. Itu juga perjuangan cowok-cowok ketika mau betul nembak cewek gitu ya. Betul. Begitu dapat biasa gitu ya Pak? Biasa saja, awas loh ya. Begitu dapat biasa saja. Dan itu harus, ini cowok-cowok itu harus kalian perjuangkan selama puluhan tahun. Saya sudah 33 tahun ya. Ya, setiap hari diingat, kenapa dulu kita pacaran kok rasanya begitu indah. Setiap hari juga ada yang indah-indahnya gitu. Ya, jadi yang kecil-kecil itu diingat ya. Dan itulah, ini sungguh, ini yang saya bicarakan bukanlah teori, tetapi sungguh banyak bukti ilmiahnya. Ini suatu yang sangat manjur, ingat-ingatlah setiap hari diingat satu saja yang baik ya. Sehingga ini juga sebenarnya sesuatu yang karena kalau kita mengingat yang baik itu sehingga di otak itu ada dikumpulkan begitu. Nah, kemudian mungkin yang kedua itu bagaimana cara mengingatnya. Ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Menko yang kedua. Karena ada banyak hoax, ada banyak berita yang negatif dan kebanyakan berita itu memang negatif ya. Ini sangat berkaitan terhadap memang Pak Menko terhadap cognitive science, memproses informasi. Kan tadi kita informasi itu kan selektif. Nah, informasi itu selektif, jadi informasi yang seperti apa yang masuk dan informasi seperti apa yang tidak masuk. Kita otaknya itu selalu ada yang namanya bias terhadap saliensi, bias terhadap saliensi. Segala sesuatu yang salient, segala sesuatu yang menonjol itu lebih mudah diingat. Itulah mengapa kalau di berita-berita itu banyak yang negatif itu karena orang media, orang pers tahu kalau negatif itu menonjol gitu Pak. Tapi kacamata ini bukan negatif loh ya. Iya, nah ini juga diingat karena menonjol. Iya, kenapa menonjol? Nah, kenapa menonjol? Karena lain dari rata-rata. Gitu. Kenapa menonjol? Karena lain dari rata-rata. Termasuk kacamata saya agak aneh, lain dari rata-rata, ya kan? Sehingga diingat ya. Nah, saya ngelihatnya lewat TV aja Bu. Nanti kita boleh tukeran juga Pak. Ya, nah itulah yang diingat. Sehingga berita-berita yang buruk itu juga menonjol karena lain dari rata-rata. Tetapi sebenarnya kalau berdasarkan asas gitu bisa juga kita lihat kenapa yang baik pun sebenarnya bisa menonjol karena itu kan lain dari rata-rata. Nah, tapi memang mungkin agak lebih susah dijualnya gitu oleh media. Tetapi saya lihat juga sekarang ada beberapa tren ya. Ada beberapa tren, ada media yang misalnya ada khusus untuk berita baik dari Indonesia. Nah itu mungkin perlu kita dukung ya.